Seorang wanita warga Malaysia yang terkandas di Lombok, Indonesia sejak sekian lama dan terpisah selama 18 tahun. 18 tahun terkandas di Lombok, bukan saja tiada telefon, nak dapat 20 sen sehari pun susah. Ni lauknya ni. Maksudnya apa sih, Bu? Aku lagi makan, Ibu. Aku lagi makan. Ibu, aku lagi makan. Aku emang gak Ibu suka. tega banget jadi orang. Aku gak suka sama kamu karena kamu hamil di luar nikah. Ibu, aku juga gak mau hamil dulu ya. Nasi dah jadi bubur. Penyesalan selalunya terjadi di akhir setelah kita memutuskan. Baru-baru ini kita dikejutkan salah satu media televisi internasional Indonesia dan juga Malaysia. Ada beberapa benda-benda macam ini dah terjadi di negara kita, Indonesia. Kini berulang kembali terjadi seorang wanita Malaysia dinikahi warga negara Indonesia yang berujung tragis. Dan media televisi Kompas.com Indonesia memberitakan bahwa dinikahi warga negara Indonesia, perempuan Malaysia hidup susah di Lombok. Pemerintah Malaysia turun tangan. Nikahi warga negara Indonesia, warga negara Malaysia hidup sulit. Kini dijemput wakil menterinya. Wow, sangat peduli ya Menteri Malaysia ini. Seorang perempuan warga Malaysia yang hidup dalam kondisi sulit di Lombok, Indonesia akhirnya berhasil dipulangkan ke negaranya setelah terpisah selama 18 tahun dari keluarga. Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia, Samsul Anwar Nasarah mengatakan perempuan tersebut bernama Nurida Akmal Ayub, berusia 45 tahun. Ini mungkin ya. Pernikahan Nurida tidak kekal dan akhirnya beliau hidup sendirian, susah dan daif, ujar Samsul. Menurut dia, Nurida harus bekerja sebagai penyapu jalan untuk menyambung hidup setelah berpisah dari suaminya yang kemudian menikah lagi. Ia juga harus menghidupi anak-anaknya dalam kondisi serba kekurangan. Samsul yang juga anggota Parlemen Lenggong menyebut kepulangan Nurida dan dua anaknya terwujud berkat kerjasama Kementerian Luar Negeri Malaysia ataupun Wisma Putra melalui Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Departemen Imigrasi Malaysia serta otoritas Indonesia, khususnya pihak imigrasi. Wah, ini saya sangat respect ya. Meskipun ini kesalahan orang ya, kesalahan oknum ataupun karena cinta tahi kucing rasa coklat, karena termakan omongan manisnya orang Indonesia yang namanya jodoh juga ya. Saya tak menyalahkan benda ini, tapi nasib orang Malaysia ketika dinikahi oleh salah satu warga negara Indonesia yang berada di Lombok ini berujung tragis, geng. Kalau pikir dengan logika ya, rame orang Indonesia itu yang mencari pekerjaan, mencari nafkah di Malaysia. Karena cinta, orang Malaysia terklepek-klepek sama orang Indonesia. Tanpa berpikir panjang, mau dibawa balik ke Indonesia. Sampai di sana mengalami hal macam ini. Dulu terjadi wanita Indonesia dinikahi oleh orang Lampung berujung macam ini. Dijemput juga oleh pihak imigrasi Malaysia. Dan kini terjadi lagi bukan hanya di media televisi Indonesia, bahkan media televisi Malaysia pun juga menayangkan. Seorang wanita warga Malaysia yang terkandas di Lombok, Indonesia sejak sekian lama dan terpisah selama 18 tahun dari keluarga, akhirnya selamat dibawa pulang ke tanah air pada Sabtu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata Nurida Akmal Ayub, 45 tahun sebelum ini, mengikuti suaminya yang juga warga Indonesia ke Lombok bersama anak perempuan mereka dan menetap di sana.
Norida dan dua anaknya berjaya dibawa pulang hasil kerjasama Wisma Putra melalui Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Jabatan Imigresen serta pihak berkuasa Indonesia. Katanya Norida mempunyai dua anak iaitu Nur Fatin Ahmadiana yang lahir di Cantik Malaysia lah ya. dan berstatus warga Malaysia, manakala Muhammad Sabani Daniel pula warga Indonesia kerana dilahirkan di negara tersebut. Beliau mengetahui kisah wanita itu mahu kembali ke Malaysia selepas keluarganya di Kampung Bukit Sapi, Lenggong datang menemuinya dan maklumkan keadaan Norida. Samsul Anwar berkata beliau kemudiannya mulakan urusan dengan minta kerjasama Wisma Putra melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Indonesia dan Jabatan Imigresen Malaysia. 18 tahun terkandas di Lombok, bukan saja tiada telefon, nak dapat 20 sen sehari pun susah. Kuala Lumpur, selepas belasan tahun terpaksa menahan kesakitan akibat didera suami, saya bersyukur dapat kembali ke kampung halaman. Kata Norida Akmal Ayub, 45, yang berjaya dibawa pulang ke tanah air semalam selepas 18 tahun terkandas di Lombok, Indonesia dan terpisah dengan keluarganya di sini. Menceritakan pengalamannya, Norida berkata dia pergi ke Lombok ketika Ramadan 2007 selepas diminta suaminya untuk mengikutinya balik ke kampung halaman di kampung Dusun Bajo di sana. Suami kemudian minta saya pulang ke Lombok sebelum saya dan anak datang ke sana seperti diminta suami. Katanya ketika dihubungi harian Metro hari ini, Norida berkata pada mulanya dia menjalani kehidupan seperti biasa sebagai suri rumah di Lombok dan melahirkan anak kedua, Muhammad Sabani Daniel, pada 2008. Penderitaan saya bermula apabila suami mula pamer perangai sebenar yang panas baran dan kaki pukul. Dia kerap pukul dan tendang saya sehingga saya cedera. Malah, suami juga pernah tertangkap curang dengan saya. Saya terpaksa bertahan dalam perkahwinan ini demi anak-anak. Menurutnya, dia mengetahui dirinya dicari ahli keluarga selepas dimaklumkan oleh jirannya yang melihat hantaran dimuat naik sepupunya Muhammad Syahrizam Basri 41 tahun di Facebook. Saya mula berhubung dengan sepupu menggunakan telefon jiran memandangkan saya tiada telefon ketika itu. Jangan katakan telefon, nak dapatkan wang 23 sen sehari pun susah. Hidup bergantung sepenuhnya pada pendapatan suami. Tuan-tuan, inilah yang dikatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Dan percayalah syaitan yang anda kenali daripada malaikat yang anda tidak kenali. Semoga kejadian ini menjadi iktibar kepada gadis-gadis Malaysia di sini, tuan-tuan, yang ada hati nak kahwin dengan lelaki Bangla sekarang, nak kahwin dengan lelaki Negro, nak kahwin dengan lelaki asing, abang-abang Rahul. Tuan-tuan, seburuk-buruk lelaki Malaysia ni pun apa-apa jadi tak adalah anda susah nak lari. Ini kahwin dengan orang jauh-jauh terpengaruh tengok dekat media sosial, kahwin dengan Negro pun bahagia. Memanglah ada bangsa-bangsa lain yang baik, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, sekurang-kurangnya risiko kepada anda tidaklah setinggi anda kahwin sekiranya anda duduk dalam negara yang sama. Ini kan nak dapat 20 sen sehari pun susah, tuan-tuan. Anda bayangkan jadi rakyat Malaysia nak dapat 20 ringgit sehari sangat senang. Itu saja, tuan-tuan, apa pandangan anda, dan seperti biasa sebarkan kebaikan untuk Malaysia yang lebih baik. Pandangan saya pribadi, saya sangatlah respect kepada pihak imigrasi Malaysia ataupun ahli parlemen Malaysia yang sangat peduli kepada masyarakatnya. Itu bukan kesalahan negara, tapi karena cinta, terpengaruh cinta, rela buat apapun asalkan hidup berdua. Susah senang dijalani bersama-sama. Itu ayat-ayat setelah nikah baru cinta-cinta yang masih cantik-cantik ya, yang masih madu-madu lah. Tapi kini dah mengalami sendiri kejadian-kejadian macam ini baru menyesal. Tapi pihak imigrasi Malaysia tetap peduli karena itu adalah tanggung jawab Malaysia kepada masyarakatnya mengambil dari Indonesia dipulangkan ke keluarganya. Ini adalah salah satu himbauan ataupun ini adalah sebuah amaran untuk warga negara Malaysia, laki-laki ke, perempuan ke. Jadi kalau
nak berkawin dengan warga asing, pikirkan yang lebih panjang lagi. Saya tak mengatakan tak semua orang Indonesia yang menikah ataupun kawin dengan warga negara Malaysia hidupnya susah. Tak, mungkin sebagian, tapi harus ditelusuri dulu. Agama pun mengajarkan kepada kita, bila kita kawin, kita harus tengok keturunannya, kehidupannya, pendidikannya, ilmunya, kita kenali sifat aslinya, jangan hanya terpengaruh dengan nafsu sesaat sahaja. Agama pun sudah mengajarkan macam itu. Saya tak menyalahkan ini hak dia orang ya. Saya bukan ada keluarga sangkut pautnya dengan dia orang, saya hanya berusaha untuk memberitahukan informasi ini agar orang-orang sana, entah orang Indonesia ataupun orang Malaysia, lebih berhati-hati. Untuk warga negara Malaysia, apabila kawin dengan warga asing, lebih pikirkan lebih panjang lagi. Dan untuk orang Indonesia, kalau udah jodoh itu memang melekat, tapi tanggung jawab harus kena pakai. Di video berikutnya, saya akan menayangkan sebuah fakta, bukan aib ya. Ini adalah sebuah pembelajaran agar kita lebih paham kenapa ada problem sampai benda-benda macam ini macam dianggap tradisi di Indonesia, yang sebetulnya benda ini tak patut ditirukan ataupun kalau di Malaysia pasti diharamkan. Viral, bertengkar dengan istri, suami belah dua rumah pakai kekerasan waktu. Warganet dibuat melongo dengan aksi nekat seorang pria di Desa Mlowo, Karangtalun, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah pada Jumat 13 Februari 2026. Dalam video yang viral, pria tersebut membelah rumahnya menjadi dua bagian menggunakan gergaji mesin. Setengah bagian atap tampak porak-poranda, sementara dia terus menggergaji bagian lainnya. Tak hanya atap dan dinding, sejumlah perabot rumah tangga seperti meja kayu jati juga ikut dibagi dua. Bahkan beberapa furnitur lain dibelah rapi seolah benar-benar ingin memastikan semuanya terbagi dua sama rata. Aksi tersebut dipicu konflik rumah tangga yang sebelumnya sempat dimediasi oleh perangkat desa. Awalnya, sang istri mengadu kepada kepala dusun karena suaminya disebut berucap kasar. Mediasi gagal dan istri menyatakan ingin berpisah. Suami kemudian berniat membawa bagian rumah yang ditempati ke kampung halamannya. Rumah tersebut dibangun dari hasil merantau keduanya, sementara tanah tempat berdirinya rumah merupakan milik orang tua sang istri. Polisi sempat datang ke lokasi dan memberikan pembinaan agar perusakan dihentikan. Hingga kini, keduanya masih berstatus suami istri. Belum ada pihak yang mengajukan cerai. Nih lauknya nih. Maksudnya apa sih, Bu? Aku lagi makan, Ibu. Aku lagi makan. Ibu, aku lagi makan. Aku emang gak Ibu suka. tega banget jadi orang. Aku gak suka sama kamu karena kamu hamil di luar nikah. Ibu, aku juga nggak mau hamil duluan. Aku juga nggak mau hamil duluan. Aku juga nggak mau. Makan. Orang ibu emang gak suka sama kamu. Apa Jahat jadi orang. Bukan masalah jahat. Ibu gak bakalan restuin. Bu, salahin anak ibu yang ngambilin saya juga nggak mau hamil duluan. Nah, tapi kamu sebagai perempuan seharusnya bisa dong jaga supaya gak hamil gitu. Kalau kayak gini kamu tuh bikin malu keluarga besar ibu. Aku juga malu, Bu. Keluarga aku juga malu. Lah malu yang salah siapa? Coba kalau kamu gak hamil duluan. Tapi Ibu nggak perlakuin aku kayak gini, Bu. Lah, lagian kamu coba kamu bikin malu ibu. Kamu kira kamu gak bikin malu ibu ya? Bu, jangan kayak gini, Bu. Jangan kayak gini. Aku lagi hamil, Bu. Anak ibu, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Iya, karena ibu gak setuju. Karena kamu tuh hamil, belum nikah, kamu udah hamil. Ya salahin anak ibu. Jangan Malu, salahin Ibu. aku, tau gak? Malu ibu. Kenapa kalau malu ibu nikahin juga aku? Lah kan nikahin karena kamu udah hamil duluan. Ya sekarang kenapa kak ibu perlakuin aku kayak gini? Iya, karena saya tahan-tahan tetap gak bisa emosi ibu. Kalau ingat ibu malu, tahu nggak? Ya udah sekarang gini, ibu ngapain tinggal di rumah aku? Mending ibu jauh dari aku. Lah, jauh dari kamu gimana orang saya? Biar ibu emang- gak ngerecokin rumah tanggaku, tahu gak? Lah, ngerecokin. Lah kan saya ikut sama Lagi makan saya. ibu siram. Lah kan saya gitu. Ya lah ibu marahin anak ibu, jangan marahin saya. Saya lagi makan kayak gini ibu siram. Ya biarin ibu pulang aja gak jadi belanja. Di mana-mana ibu dimusuhin, diomong-omongin gara-gara anaknya hamil duluan. Ya ibu jangan nyalain
nyalain saya kayak gini, Bu? Ya jangan nyalain, ya maksudnya karena gara-gara ibu di mana-mana dia omongin orang. Malu ibu. Ya ibu marahin juga anak ibu, jangan marahin saya. Marahin lah, kamunya Saya lagi aja. makan, ibu siram nasi saya. Kamunya aja yang cewek ganjen sampai hamil kayak gitu. Ibu tega jadi orang ya. Tega lagi mana gak tega? Kamu lah yang bikin malu ibu. Gara-gara kamu bikin malu Bu, ibu. asal jadi. ibu tahu ya, keluarga saya juga malu, Bu. Keluarga saya juga nggak mau sama keluarga ibu, tapi karena terpaksa saya hamil, akhirnya semua mau. Iya, tapi saya gak setuju. Kenapa ibu nikahin tadiannya? Terpaksa itu. Saya gak setuju. Sampai kapanpun saya tetap gak setuju. Pokoknya saya lahiran, saya juga mau cerai dari anak ibu daripada saya punya mertua kayak gini, jahat kayak gini. Ya jahat gimana kamu? Ya ibu jahat, saya lagi makan disiram. Ya biarin aja. Orang kamunya kayak gitu. Pokoknya saya laporin ke anak ibu, pengakuan ibu ke saya laporin semuanya. Laporin emang saya gak setuju. Pokoknya saya gak senang diusir sama aja. kamu. Diusir gimana? Kita lihat siapa yang bakalan diusir, ibu atau saya yang bakalan diusir. Ya kamu lah yang diusir. Oke, kita lihat nanti kalau Iya. saya pulang sama laporan ke ibu. Ngadu kamu. Kono. Mertua jahat kayak gini. Orang. Ini sebetulnya kita tak boleh menyalahkan siapa yang salah. Yang sepatutnya kesadaran diri. Dan kenapa benda-benda macam ini itu boleh terjadi? Bukan saya membuka aib rumah tangga orang Indonesia, tapi ini sebuah pelajaran untuk kita lebih berpikir panjang. Kenapa benda-benda macam ini boleh terjadi? Karena ini hanya emosi sesaat. Emosi yang dibawa oleh syaitan yang menggoda kita, geng. Kalau udah nasi menjadi bubur seperti benda-benda macam ini sebetulnya masih boleh diperbaiki, dibincangkan secara baik-baik. Tak payah buat macam ini lagi, direkam, ditayangkan di media sosial seolah-olah dia orang itu bangga, yang sesungguhnya itu adalah mengumbar aibnya sendiri. Jadi buat orang-orang semua yang udah berumah tangga, tolonglah jaga rumah tangga korang, buatlah keluarga yang harmonis, saling sayang menyayangi, entah itu bersama pasangan, saudara, ataupun orang tuanya. Kalau kita katakan benda-benda macam ini kenapa sering terjadi? Karena EQ-nya rendah, EQ 78, SDM-nya rendah, mesti koyak. Kali ini saya tak mengatakan macam itu. Saya harap saja dengan kesadaran diri lah ya, apabila setiap rumah tangga itu mesti ada problem. Saya pun juga dah berumah tangga, entah orang Malaysia, orang Indonesia, di mana di seluruh dunia ini, setiap rumah tangga pasti ada problem. Cara untuk mengatasi permasalahan ataupun memecahkan permasalahan rumah tangga kita, itu solusinya ya kita sendiri dengan cara kesadaran kita. Bukan saya sok pandai, tapi di sini kita saling belajar. Korang mempunyai pandangan apa ataupun cerita apa yang sering korang lakukan dalam rumah tangga korang. Terus di kolom komentar kita sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama pasal kehidupan ini. Bukan pasal negara, tapi ini pasal oknum-oknum kita sendiri. Saya tunggu ya komentar korang. Bagi yang mempunyai pengalaman-pengalaman rumah tangga yang ataupun kunci rumah tangga yang harmonis itu macam mana. Siapa tahu ada yang berbeda pendapat dengan saya. Saya tunggu korang di video berikutnya. Dan apabila dalam semua video yang saya tayangkan ini ada kurang tepat ataupun ada satu kata saya yang kurang baik, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.